warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dr. Umar Ali yang mengampu channel Klinik Rohani Wasilanak, media untuk berbagi sharing terkait tentang ilmu dan praktek keruhanian. Sebelumnya kita membahas terkait tentang pandemi syahadat yang menyebabkan umat manusia, terutama kita umat muslimin, sudah lagi mengalami krisis ketuhanan, beragama tapi tidak mengenal Tuhan. Syahadat hanya mengucapkan, hanya ikrar, tapi tidak menyaksikan. Menyaksikan Allah yang memiliki sifat wujud dan sifat zahir. Buka Al-Quran, surah Al-Hadid, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah zahir sekaligus batin. Ini menunjukkan Allah meliputi langit dan bumi pada dimensi jasmani dan sebaliknya dimensi rohani. Manusia telah kehilangan channel ketuhanan, beragama tapi tak bertuhan. Sifat wujud dan zahirnya Allah itu diwakili oleh utusannya. Dampak dari pandemi syahadat, orang mengalami krisis ketuhanan, tidak mengenal Tuhan, karena manusia beragama tidak lagi mengenal siapa Rasulullah Muhammad. Mereka hanya berikrar, bersyahadat, meyakini Rasulullah Muhammad itu Nabi Muhammad 1400-500 tahun yang lalu. Padahal syahadat itu adalah bersaksi, kalimat present, kalimat fi'il mudhari, peristiwa sekarang, peristiwa kata kerja yang sedang berlangsung, dan itu ada pada dimensi kita sendiri, di zaman kita sendiri. Maka Al-Quran menyinggung At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bahwa setelah datang senantiasa akan hadir Rasulullah Nur Muhammad di antara kalian, di antara umat manusia dari zaman ke zaman. Al-Ahzab 40, Allah berfirman, Rasulullah bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang laki-laki bapak di antara kalian, tapi Rasulullah Muhammad statusnya sebagai Khatamul Anbiya, Khatamun Nabi, penutup seluruh nabi, tapi tidak menyebutkan secara eksplisit penutup rasul, karena sesungguhnya rasul itu adalah nurnya Allah yang senantiasa eksis sepanjang zaman dan kehidupan dunia. Selama masih ada langit dan bumi, maka sepanjang itu pula nurnya Allah senantiasa dibawa oleh para pewaris Nabi. Itulah ulil amri minkum, seorang manusia penguasa yang membimbing, yang memimpin rohani seluruh manusia. Krisis ketuhanan membawa manusia karena krisis guru pembimbing, krisis syahadat, penyaksian kepada Rasulullah Muhammad. Tidak mungkin kita akan menyaksikan Nabiullah Muhammad, Rasul Muhammad 1400-500 tahun yang lalu. Maka kata Nabi, carilah ulama pewarisku. Siapa ulama pewaris? Manusia pilihan yang telah mewarisi, yang telah mencapai makom ma'rifatullah, puncak akhirat tertinggi. Allah di ujung maha akhirat, Rasulullah Muhammad nurnya Allah di akhirat, dan kemudian pembimbing guru zahir itulah Nabi terdahulu dan sekarang pewaris Nabi. Itulah
itulah yang ada di dimensi dunia di mana kita hidup sebagai umat manusia yang hakikatnya kita diperintahkan semata-mata untuk beribadah kepadanya. Penyembahan dan menyembah peribadatan bukan hanya pada aspek ritual, bukan hanya pada ibadah jasmani, tapi bagaimana ibadah jasmani ini bisa tembus ke akhirat, tersambung ke akhirat, karena inilah jalan menuju kepada Allah di ujung maha akhirat. Maka kita harus menemukan siapa guru pembimbing rohani kita. Itulah Rasulullah Muhammad zamanmu sendiri. Itulah ulama pewaris Nabi, itulah wali yang mursyida, dan dialah ulil amri minkum, manusia yang dikuasakan untuk membimbing rohani manusia. Krisis ketuhanan akan membawa pada krisis guru pembimbing rohani yang disebut dengan Rasulullah Muhammad. Inilah sebagai implikasi telah terjadi pandemi syahadat, pandemi kerohanian di alam rohani. Semua hanya beribadah, bertumpu pada akal kesadaran dan indranya saja. Ibadahnya tidak tersambung, maka disebut sebagai ibadah sholat yang lalai. Zakat sedekah tidak tersambung, hanya mentok pada lapisan dunia, tidak tembus memasuki dimensi rohani akhirat karena sudah kehilangan channel ketuhanan. Inilah perlunya kembali kepada sistem dan metodologi. Dan awal utama metodologi beragama adalah kita harus berbaiat, bersyahadat, menyaksikan siapakah Rasulullah Muhammad, siapakah guru rohani seluruh manusia. Itulah Rasulullah Muhammad, itulah mursyid, itulah Ruhul Kudus, itulah guru Buddha, itulah Atman, itulah guru sejati. Inilah yang disebut dengan agama rahmatan lil alamin, agama yang mencakup nilai universal, keimanan dan keselamatan untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Agama sampai hari ini tidak memberikan dampak misi dan visi ketuhanan untuk menjadikan manusia sebagai khalifah yang menciptakan rahmatan lil alamin, perdamaian dan kesejahteraan di dunia. Tapi malah terbalik, agama merek, agama yang hanya pada dimensi jasmani, agama yang hanya mentok pada lapisan hawa nafsu, munculnya rasa aku. Itulah yang membuat agama sekarang ini menjadi dogma, karena agama yang berlepaskan, yang berlandaskan hawa nafsu, merasa agamanya yang paling benar, padahal agama itu cuma satu, itulah agama tauhid. Karena kita manusia seluruhnya tanpa batas ras, merek, warna, suku, teritorial, wilayah dari manapun, kita punya Tuhan yang sama. Makanya kita menempuh jalan kerohanian pada dimensi rohani atau dimensi kodim. Itulah akan kita lihat penyatuan seluruh agama pada dimensi rohani. Tapi jangan samakan pada dimensi baharunya atau dimensi dunianya. Kita melihat agama syariatnya berbeda-beda itu karena kita memakai mata pandangan dunia. Tetapi ketika agama masuk pada dimensi rohani yang bertumpu pada fitrah atau roh suci kita semua, karena kita berasal dari yang maha yang sama,
illa Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pada kesempatan ini kita kembali bersyahadat, bersaksi Allah sebagai Tuhan satu-satunya, dan kemudian kita mengenal siapakah Rasulullah Muhammad di zaman ini. Akhirul kalam, billahi anta maksudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.